Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fitri. Di video kali ini aku akan membagi sebuah resep, yaitu bagaimana cara membuat bakso ikan ya. Jadi di resep kali ini aku akan membagikan bagaimana cara membuat bakso ikan, apa saja bahannya dan seperti apa langkah-langkahnya. Oke, kita saksikan. Oke, jadi untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso ikan, yang pertama adalah ikan kembung. Ya, jadi di sini aku menggunakan ikan kembung sebanyak 4 ekor. Jadi nanti ikan ini akan kita fillet, kemudian nanti kita blender. Oke, kemudian selanjutnya di sini aku menggunakan tepung tapioka atau sagu atau biasanya kita nyebutnya tepung aci ya. Di sini aku menggunakan yang merek 2 Ibu Tani. Kemudian selanjutnya untuk bumbunya aku menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung dengan ukuran sedang aja ya, jadi nggak perlu yang besar-besar. Dan untuk bumbu pelengkapnya aku menggunakan garam, kemudian menggunakan penyedap rasa, dan di sini aku menggunakan sasa. Setelah itu aku menggunakan gula putih. Tapi untuk kalian yang memang menghindari atau tidak menggunakan MSG, boleh di skip aja ya, jadi cukup menggunakan garam dan gula aja. Untuk langkah pertama, kita akan fillet terlebih dahulu ikan kembungnya. Setelah ikan kembungnya kita fillet, kemudian kita masukkan ikannya ke dalam blender untuk dihaluskan. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Ini nggak perlu banyak-banyak ya. Di sini aku menggunakan kurang lebih 1 gelas kecil, tapi aku nggak pakai semuanya. Oke, kemudian di sini karena aku tidak menggunakan air es, karena tidak menyiapkan tadi, jadinya aku pakai es batu. Aku tambahin es batu sebanyak 4 balok ya, 4 balok kecil. Kemudian setelah itu aku tambahkan garam sebanyak 3 sendok. Ini sendoknya bisa menggunakan ukuran sendok teh ya, jadi yang kecil sendoknya. Di sini aku menggunakan 3 sendok. Tambahkan 2 sendok sasa atau penyedap rasa. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengkonsumsi MSG, lebih baik di skip aja. Dan terakhir aku tambahkan gula putih atau gula pasir sebanyak 3 sendok juga. Oke, setelah itu kita tutup lalu kita blender. Nah, sekarang
kita blender sampai halus ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindahkan ikan yang sudah di blender ini ke dalam wadah ya. Kita tuangkan ikan yang sudah dihaluskannya ini ke dalam wadah. Kemudian selanjutnya kita haluskan bawang putihnya ya. Ini sebenarnya bisa aja dibarengin sama pas lagi menghaluskan ikannya tadi, tapi berhubung aku lupa jadi ya sudahlah. Jadinya sekarang baru di blender. Oke, kita blender ya. Oke, kalau sudah halus, sekarang kita tuangkan bawang putihnya ke dalam ikan yang sudah dihaluskan, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, sekarang aku akan memasukkan tepung tapiokanya ya. Di sini aku menggunakan 2 mangkok kecil tepung tapioka. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen dapat tekstur yang lebih baso banget, itu bisa menggunakan 1 mangkok aja. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman pengen bikin yang lebih banyak, itu bisa menggunakan 3 mangkok kecil, tapi nanti teksturnya akan lebih ke cilok gitu ya, jadi kayak bakso aci gitu. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk sampai merata, begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita masukkan kembali sagu yang kedua, lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata. Di sini aku menggunakan 2 mangkuk karena aku pengen dapet tekstur yang lebih kenyal ya, jadi nggak baso banget. Jadi ini adalah tampilan setelah kita tambahkan tepung tapiokanya. Selanjutnya akan kita bulet-buletin. Di sini aku bulet-buletinnya pakai manual ya, karena aku nggak bisa dengan cara yang kayak abang-abang bakso itu, aku nggak bisa. Tadi udah sempet coba, cuman gagal. Jadinya aku buletin pakai tangan kayak ngebuletin cilok deh.
sambil dipanaskan, kita bisa sambil ngebulet-buletin baksonya ya. Nah, di sini supaya tangannya nggak lengket, kita bisa menambahkan minyak goreng di tangan, dioles-oles, jadi nanti ketika kita megang adonan itu adonannya nggak nempel di tangan. Oke, untuk selanjutnya kalau misalkan airnya sudah muncul gelembung-gelembung kecil, kita bisa langsung memasukkan baksonya ya. Jadi bisa sambil kita bulet-buletin lagi dan kita masukkan lagi ke dalam panci. Kalau udah kita masukkan semua baksonya, kita biarkan sampai baksonya matang. Dan biasanya nanti kalau baksonya udah matang itu baksonya akan mengambang ke atas. Jadi kalau udah mengambang ke atas, selanjutnya bisa kita angkat. Karena ini baksonya sudah mengambang semua, jadi mari kita angkat dan mari kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil yang aku dapatkan. Sekarang kita akan coba lihat seperti apa teksturnya. Oke, di sini aku akan potong. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya hasil yang aku dapetin dari pembuatan bakso ikan ala Fitri. Nah, ini kelihatannya lumayan lah ya. Selamat mencoba. Nah, ini dia seperti ini ya tampilannya. Oke, ini bisa kalian sajikan dengan menambahkan kuah atau bisa juga dimakan polosan kayak gini ya. Ini udah gurih. Oke, sekian resep yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.